Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan tadabbur surah Abasa. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang kedudukan Al-Quran yang sangat mulia dan juga tentang fungsi Al-Quran, di mana Al-Quran itu fungsinya adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Dan itu juga sekaligus merupakan tugas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat Al-Quran itu wajib untuk kita baca, kita pahami maknanya, kita tadabburi dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan itulah sesungguhnya cara kita menghormati kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pada ayat yang berikut ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang manusia, kenapa dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dia berhak untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat yang ke-17, Qutilal insanu ma akfar. Binasalah manusia yang kufur itu, alangkah dahsyat sekali kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melaknat manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini turun ke atas Utbah bin Abi Lahab yang waktu itu dia mengatakan, Inni kafartu bi rabbin najmi idza hawa. Sesungguhnya aku kufur kepada Tuhan yang telah menciptakan bintang-bintang, idza hawa, apabila bintang itu kemudian tenggelam. Nah, maksudnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bintang-bintang dan mengatur bintang-bintang itu. Ayat ini, saudara-saudara sekalian, walaupun turun kepada Utbah bin Abi Lahab, melaknat Utbah, akan tetapi ayat ini juga bisa berlaku umum. Karena kaidah dalam memahami ayat adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa yang kita pandang itu adalah keumuman satu ayat, bukan karena kekhususan sebab turunnya. Jadi siapa saja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini kena ke atas dia. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya sekarang adalah kenapa orang bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesuatu yang dalam pikiran kita, dalam logika kita sesungguhnya tidak masuk akal. Kenapa? Kenapa dia bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dia dalam keadaan fitrah? Allah berikan akal, Allah berikan nikmat yang cukup banyak ke atas dia. Allah turunkan Rasul, Allah turunkan kita, jelas semua sudah untuk dia. Kenapa dia kemudian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kan sesuatu yang aneh. Makanya untuk menyadarkan manusia seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dia kembali tentang asal kejadiannya. Allah jelaskan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18, Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Utbah ini kenapa dia bisa kufur kepada Allah? Lupakah dia dari mana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setetes air yang hina, yaitu dari sperma laki-laki dan ovum perempuan, kemudian bertemu membentuk zigot. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setetes air mani yang sangat hina, kemudian Allah menciptakannya dan lalu menentukannya, yaitu menentukan takdirnya. Dari setetes mani, nutfah, kemudian berubah menjadi segumpal darah, alaqah, kemudian berubah menjadi segumpal daging yang disebut dengan mudghah.
Ya, ini semuanya kalau yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, prosesnya terjadi selama 4 bulan atau selama 120 hari. Khalaqahu, Allah ciptakan dia. Ya. Nah, setelah itu faqaddarahu, kemudian Allah tentukan takdirnya. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, Allah tentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan hidupnya bahagia atau sengsara. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Ya, kata Nabi, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Sesungguhnya salah seorang kalian itu dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Ya. Itu menjadi apa? Nutfah. Thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian jadi segumpal darah selama 40 hari. Thumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging juga selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari total 120 hari, kata Nabi, thumma yursalu al-malaku, kemudian diutuslah malaikat ya ke orang tadi, fayamfukhu fihi ruha, ditiupkanlah ruh yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkanlah ke dalam janin tadi ya. Dan ketika itu kata Nabi, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditulislah ya, diperintahkan untuk ditulis ketentuan dia, takdir dia, bi katbi rizqihi, ditentukan rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyyun aw sa'idun, hidupnya bahagia atau sengsara. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari dalam rahim ibunya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari dalam rahim ibunya. Tsummas sabila yassarah, kemudian Allah mudahkan jalan untuk dia, yaitu keluar dari rahim ibunya. Hanya saja sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa makna tsummas sabila yassarah itu juga bisa bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, yaitu Allah bagi hidayah kepada dia. Allah jelaskan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang al-haq, mana yang batil, sudah jelas bagi dia semuanya. Ya, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan dia dan Allah masukkan ke dalam kubur, tsumma amatahu fa aqbarah. Dijelaskan pada ayat berikutnya, subhanallah, ya. Nanti setelah dia dikubur, Allah jelaskan lagi, jika sudah datang nanti tiupan sangkakala, yang pertama tentu semua manusia akan mati semuanya, bumi, langit, dan apa saja yang ada di antara keduanya juga akan hancur, ya. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka itu pertanda seluruh manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, jika sudah datang tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk diberikan balasan kepada mereka. Nah, apakah balasan yang baik ataupun balasan yang buruk? Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan bangkitkan manusia itu kembali. Dan semuanya itu saudara-saudara sekalian terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari semua yang sudah kita jelaskan di atas tadi, saudara-saudara sekalian, cukup jelas dan cukup terang ya perjalanan hidup manusia ini. Perjalanan hidup kita ini di atas muka bumi ini cukup jelas, cukup terang benderang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dimulai dari penciptaan kita, asalnya dari setetes air mani, ya, kemudian besar dan berkembang di dalam rahim ibu kita, dan kita keluar, kemudian kita mati, masuk ke dalam kubur, dan kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah cukup jelas.
Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, ya, kalau ditanya apakah hikmah dari semua ini, ya, yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Ya. Nah, di antara hikmahnya adalah agar manusia itu sadar. Sadar dari mana dia diciptakan. Ya, dia sadar engkau diciptakan itu adalah dari setetes air yang hina. Yang kedua, agar manusia sadar bahwa kehidupannya tidak hanya di dunia ini saja, masih ada kehidupan nanti yang lebih lama, yaitu kehidupan di alam barzakh atau alam kubur dan alam akhirat. Karena itu jangan sampai manusia tertipu dengan kehidupan dunia. Dan yang ketiga adalah agar manusia sadar bahwa dunia ini adalah masa untuk beramal, ya, masa untuk kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita panen nanti di akhirat. Dan yang keempat adalah bahwa agar manusia juga sadar bahwa hidup di atas dunia ini ada aturannya. Dia tidak boleh berbuat sesuka hati. Ada aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti diikut. Ada perintah Allah yang mesti ditaati, ada larangan Allah yang mesti dijauhi. Nah, berikutnya bahwa ini juga menunjukkan agar manusia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, Maha berkehendak dan Maha melakukan atas apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar manusia sadar bahwa sungguh banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dan nikmat yang paling besar itu adalah hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah ciptakan kita dalam keadaan fitrah. Allah bagi akal, Allah turunkan rasul, Allah turunkan kitab, lalu kurang apa lagi? Ya. Kurang apa lagi? Kenapa manusia masih lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Masih lagi memilih jalan kesesatan padahal semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh potensi agar manusia memilih jalan kebaikan. Dan kemudian juga agar manusia ini sadar bahwa ya Allah Subhanahu wa taala telah berikan peluang untuk dia beramal sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, setelah itu, ya, setelah semuanya sudah jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada, kalau ayat ini tadi adalah turun kepada Utbah bin Abi Lahab dan orang-orang musyrik Mekah, harapannya membuat mereka sadar akan hakikat kehidupan di atas muka bumi ini. Nah, apakah kemudian mereka mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ternyata saudara-saudara sekalian, ya, ada juga di antara mereka yang tidak mau patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, kalla lamma yaqdi ma amarah. Sungguh tetap saja manusia itu tidak mau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudara sekalian, selesai sudah bagian ketiga dari tadabbur surah Abasa. Nah, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita jelaskan di atas tadi? Mungkin diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup jelas seperti yang sudah kita katakan, menerangkan tentang perjalanan hidup kita. Mulai kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, roh kita diciptakan Allah, kita berada di alam arwah. Kemudian Allah ciptakan kita di dalam rahim ibu kita, ya, dalam bentuk janin, dan roh yang sudah ada tadi dimasukkan ke dalam janin. Hiduplah kita, kemudian kita lahir ke dunia. Nanti kita akan mati, akan masuk ke alam barzakh atau alam kubur, kemudian kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Nah, karena itu gunakan kesempatan hidup di atas dunia ini yang merupakan masa untuk kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya sebelum kematian datang menjemput kita. Ini pelajaran yang mesti kita ambil. Yang kedua adalah karena itu, ya, sekali lagi, hidup kita di atas muka bumi ini seperti orang yang sedang musafir. Ya, kalau orang yang sedang musafir jangan bawa beban banyak-banyak, ya.
kita ini sedang musafir. Ini terminal dunia. Nanti ada terminal alam kubur, dan kemudian yang terakhir adalah alam akhirat. Dan yang terakhir adalah yang sangat menentukan kebahagiaan hidup kita nanti di akhirat adalah jika kita melakukan amal soleh di atas dunia ini sebanyak-banyaknya untuk kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Jumpa lagi pada bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.